mau datang lagi hamuna udah namin. Jadi isang dua kemarin somon sinotanibur lima di anak-anak si iba natin, si puro natin. Jadi nakikudokon orang may bakal di pamangga si puro niso. Alam ka rin haba jupa. Alam luar biasa. Bisa udah ponton, mulai masukan siap-siap na. Nah, ulo isang kaya, kamar pikir dong. Jadi, kamu tuh teh sejarah Buddha? Ido. Jadi, disuruh kami. Kalau kamu tuh sejarah Buddha, disuruh nama aku maka tahu siapa tahu. Gabi emang gabi. Tak pala masih jujur kita dia kena kesal. Dia musuhkan. Anak kebetulan noeng, dia anak kor sebetulnya anak kosoro pe, anak lebih itu siapa. Oh, lah. Jadi terpai-pai doa sebetulnya, kalau tu berak sahat kau di mana betul. Pada kotor bapana, urut niat tirot. Ayah nopo apa bisa ini niat doa nopo. Oh, lah. Jadi memang di telepon lagi itu doa suruh. Apa dengan dia bagi sini? Nah, dia maksud tu. So, tu gabi masih salita kekejam tanong. Oh, lah. Sandok, ikornas marawat na pamurhaton, inang nahinanon, yung anak persatong kanan. So, ini mahal sa kami lang matom. Mau lihat tema tutu dihamu piamang perkorsi nami. Rohami manomu si madua ni boru nami. Baik kamu mazo musik opat. Pasatabi be songon ganti di rumah netek di Parlau ni nang bang namin nahinan mengarah persatu kami. Gabi emang. Saya tiap waktu di Panigalon ni nangon dia kami nomparna di bagai saya dan ibu hamu perdame-dame hamu dinalau pangkantor dan nangon mengarah persatu kami. Jadi menutup pesoni si baru nami sama pengganti karangan bunga sama sudah kami. Alam dos hari betul Rasmar hamu dia musuh kami, saya kiat matong, semuanya na jual-jual, orang itu betul-betul di lupa. Saya serba jual mau betul-betul paupu tujuannya dia. Saat masuk, saat betul-betul yang jelas saat betul keras. Rumah saat, kami semua pengganti karangan bunga, semua ganti di manetek di pertandingan kami nahinan. Saya sampai ke tujuan gawe cara orang-orang. Betul. Soalnya bahasa kami.
siyan arito nang bun beri na bigyan na pinalong di kusilo. Wala niya ang purmasaktan ko. Kaman namin si Kulo. Gabi man na horas ate. Sa daguon. Gabi si Baduan ni Guru mahami ate. Guru mah saya bulak Guru man. Oh, loh, tinggal dia mangi. Jadi itu dihamu hasuton nami. Tung oti sosadia me nabuhi panggubi dihamu na. Marhideo sakti-sakti na upasat kami. Narohan nami. Las marohamuna hasuton nami ate. Oh, loh. Jadi asal si titi masih gopa kurang hotang para utang. Tung songnop penaboy. Kurang manang otik. Saya ditapai amat tadi bata ama basu-basu. Jadi songoni masa na dihamu hula-hula namin. Dapat man. Songoni ba dia mo sunta yung pasatap mahatag mo. Sayang giat mamat tadi bata, nama masuk pikiranmu do jaka diulam muna. Saya manatan mamat tadi bata bisa luhut di akka pangidwata. Songonari pe amang pangkursi nami. Gabi mang gabi. Dinalaho pe kamu mazo horsan da hugabi-gabi nai. Masuk. Sonari pangkursi dan be kamu mahasa tanda usia. Magkuling muda nami, kami nasiyan Kabupaten Tanggamu, bahwa kami dodo na magwan ina apalitik yun ng pesikular animarik, manang puro sinurat na netulong to at apalitik yun. Diha mo pinopar ni iboto nami, manang pinopar ni buong sinuraton, niyarak ni Manikong. Mangido kami, tuhamu sudi, asa berik kamu, tatapamu ma haroroni, na dohot berduka apa restriction. Dakolah kamu na berduka, alai sudah 2 kabupaten. Kabupaten Priseo dengan Tanggamus turut berduka cita. Nang pesongonom, otik mana goyang, si ubon nami nota manete kondin di barborani tinataon. Las marohamuna, ala na si titi la copa golang-golang paraun. Nang peotik na pinasan nami ala tugurang na pinatungan. Diamu hasudon na. Abala sikyon na iroha mi pasaton siruan nami son dan nami narut berduka cita di pasatay ma partikin auto muna Maulati ma amang raja utak istig. Song-songi do nang dihamu para musik namin. Nama namu dua masahutan namin musik istig. Be kamu para musik namin.
Jadi dia muna morotumpe songoni nagui terpatu kami sian hopper kuda muna. Las maruhamuna majaloi jala matangnya kamu tuh materi bata bawa siluan kami nadot kami meruniroa di parbohani napton di perjuni tuata aparat ikon songoni masa nyata saya kami tuamu waktu tuh nagutima naroa nami tuamu pargosi nami asal kaum mah si tiu dot masatan naik. Wala tema di hamusu nami nunga mengeradi hami. Di hamuna pinoper nina juon. Rodo hami di son sian kumuan batak nasada nong di pagelaran. Ima tutu nong jumolo di alap tuhatta na dua-dua sa tunga-tungatta. Iya bagi don nami to hamu selu na pinoper na juon. Tung manangisi benok kamu na tinggal di bagason. Asa totong utok kamu hubungan batak nasara nong di pagelaran nong memahami songon hubungan batak nasara di pagelaran dison adong lubok kami dua ima na berjolo songon anggaran dasar anggaran rumah tangga di kumata ima hubungan batak nasara di pagelaran na berduahon ima songon pengganti karena pungan nami mak na songon ilu manetek kami batak nasara nong di pagelaran nong na seulaon na sa ulaw do ita tutu na sa pertahunan tarso ni mara na bubuhat tayo mulate permusi nami alahan nama penutup asa baik kamu ma edena jala gudang na anak Medan mulate yeah. Happy New Year. Nang piluasan solo dikotikin siagalah kawan berpartisipasi 378 sampai majorisi ada harga diri mengantisipasi. Solo dikotikin siagalah kawan berpartisipasi 378 sampai majorisi ada harga diri mengantisipasi. Orang tidak tunggu sendiri. Orang
Di na mga layat tenaga, tiki, dohot, waktu, lumobi ng di pangurupyo muna di hami. Holan hata mo lihat nun nagoy pasahaton nami tuhamu dongas sahudan nami pagelaran. Sayang dia mamartinanya mata di bata di saluhut dia ka pangedwata. Di paso-paso saluhut akka na udah dipikiran muna suang somoni nang diulah ni tangan muna. Sidok boti mahami raja dari. Para musik nami. Saya kalma sahatan na doon. Marula-hula do honong mauliade tu Jehovah. Isiala namar pungu boy kita riap di bagasan ikyon. Ima di bagasan ala permoting ni day nang huwa kolong yamyo. Mauliade dela sobba nami di kamu forong hula-hula nami sinurat tulang nami sirait bona tulang nami sibulun bona tulang nami bona niari nami sibulun soni nang tulang rorogot sidabalo dohot hula-hula majai Rajai Raja Manuru Songoni dotong di pumuan na adong di Bumaliang ni pagelaran on sahat tu gisting sahat tu talang padang tu ambarawas su Koharjo Sidoarjo dohot akka huta-huta naso tar habilang nawa pala di tikyon lumubi muse pasahatan nami do madok moliate tu huta doang sahuta ni dainangon kuhilala hami dan ala ni pabayanan namin na dinggan sa lilingon asa tum apala dile kamu rohamuna lao mangrupihani holong dohot asini rohamuna do na uparbagahami idoy bayan na dile kamu holong ni rohamu tuhami sa keluarga apala di tikyo alani damang dainang amang soribada dan terbalos sami pagbahenam muna dinggani bahasa siang jauh ma dapat muna akka balos ni nadinggan nabi nahem muna naung di jalohami apala di sadario alay marpangiduak kami musi dihamu amang do tinang naliat nalulu tongdo urupam muna hami jala iring-iringom muna do hami di na manaruhon day nanon satu paradianan para satu kinani harap situtudo rohanani totu mulai sian awal acara sahat tu tikyon dohot tu waktu nalau manaruhut day nangonan non tu ingana persabukinan nai gudang do hahurangan nami gudang do na so tarpatu pahami dohot tinggal dilala damang dainang alani mangiduma afami sobahami tuhamu say marbohabahenom ma hamu di kami. So nang tu pemerintah setempat, do tu tetangga
kepada tetangga yang mungkin telah mengakibatkan Bapak Ibu tetangga kami merasa terganggu dengan acara adat Batak ini yang juga diiringi dengan musik. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Sohonima na tapasatami mardongan moliate. Utima. Ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah segala sesuatu berakhir. Seperti saat ini yang kita boleh lihat dan kita boleh hadapi, di mana yang kekasih, ibu, anak opung, yang saat ini boleh terbaring, terbujur, yang telah boleh pergi mendahului kita. Dan kita boleh melihat bahwa kita juga pada saatnya nanti akan mengalami hal yang sama dengan ibu yang kekasih. Hanya kita tidak tahu dan kita tidak mengerti kapan dan waktunya. Kematian tidak memandang segala apapun, baik status sosial, baik status pendidikan, baik umur. Kita akan mengalami hal yang sama dengan ibu kekasih. Karenanya, kapanpun Tuhan panggil kita, kita harus selalu siap sedia. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Jadi inilah yang Tuhan firman katakan bahwa akhir daripada segala kehidupan manusia akan berakhir sama seperti ibu kekasih. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menceritakan bahwa bersama dengan Bapak kita boleh segala sesuatu kita hadapi. Bahwa bersama dengan Bapak segala musim kita boleh lewati. Engkau ada bersama di setiap musim. Biarlah pujian ini boleh menjadi pernyataan dan pengakuan kita kepada Tuhan, bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam segala musim hidup yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah menetapkan apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya, kita hanya boleh menjalankan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Lagi-lagi juga besar Tuhan. Haleluya.
Engkau begitu baik Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah yang sangat besar yang sampai kepada saat hari ini kami bisa rasakan Tuhan. Kami bisa sehat, kami bisa kuat, kami bisa bernafas, kami bisa beraktivitas Tuhan. Ini semuanya bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami yakin percaya Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan di kesempatan hari yang indah ini Tuhan. Kami bisa bertemu lagi, kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Rancangan yang sangat luar biasa Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di kesempatan hari ini kami akan memulaikan Tuhan ibadah ini Tuhan. Ibadah penghiburan dan sekalian Tuhan ibadah pelepasan jenazah dari Ibu yang kekasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan Allah Tuhan senantiasa menjadi milik bagian dari kami semua yang berada di tempat ini. Dari yang mengambil bagian Tuhan di dalam menyampaikan Tuhan, MC Tuhan yang ada, pemain musik yang ada, pendoa-pendoa syafaat yang ada, bangsal duka Tuhan, yang sedang Tuhan dirundung duka, kiranya Engkau memberkati setiap kehidupan kami, bahkan sampai kepada cuacanya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik di dalam nama Yesus. Segala kuasa kegelapan yang menyerupai apapun Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kami bisa beribadah, kami bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami alaskan doa ini Tuhan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sidang perkampungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masih telah menyembah Tuhan. Kita mau lebih katakan bahwa setiap perkara dalam setiap kehidupan kita, baik ketika saat kita boleh sehat dan sakit, baik ketika kita sakit, kita selalu mendapatkan berkat maupun beban berat. Kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Lebih 100 keluarga di tempat ini yang sedang berbeban berat. Firman Tuhan katakan, Yesus berkata, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi tetap kita datang menyembah Tuhan, meminta dan memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita katakan, banyak berkat yang terdapat Tuhan.
peduli dalam setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Hidup ini hanyalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan. Inilah yang Tuhan mau dari kita semua. Selama kita boleh hidup di dunia ini, kita menjadi berkat, kita menjadi terang, kita menjadi garam dimanapun kita pergi dan berada. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan boleh bersama-sama dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan dalam roh dan jiwa kita untuk kita boleh menghadapi hidup. Firman Kau bersama. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkahku. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Rajaku. Dengan kasih dan hormat kami undang Apung Ermeling Bultom untuk boleh membawa kita di dalam doa kebenaran firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di saat sore hari yang indah ini. Kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Walaupun secara manusia Tuhan, perhimpunan kami pada saat ini dalam keadaan duka. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan. Kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Kami sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Bahwa kematian itu Tuhan, bukan itu akhir daripada segala-galanya bagi kami. Tetapi Kau yang berfirman Tuhan Yesus,
Kematian yang percaya kepadamu Tuhan Yesus sangat Tuhan dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami tahu Tuhan, ibu yang kami kasihi, ibu Manik orang yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya Bapa, Kau sudah menyediakan tempat yang indah bagi ibu kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Walaupun mungkin mereka kehilangan orang tua, kehilangan mertua, kehilangan Tuhan Yesus orang tua yang mereka sangat kasihani. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, jangan mereka sampai kehilangan Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan. Sebab Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa. Di saat mereka dalam keadaan berduka, Kau juga sanggup menghibur mereka Tuhan. Di saat mereka mengalami kekurangan, Kau juga sanggup mencukupkan keluarga ini. Oleh sebab itu rencana Allah yang terindah Tuhan sudah lakukan bagi ibu kami yang tercinta Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus pada saat siang sore hari ini sebentar firman-Mu akan disampaikan yang sungguh-sungguh yang menjadi penghiburan bagi keluarga. Walaupun Tuhan begitu banyak acara yang memberikan penghiburan mulai dari pagi Tuhan bagi keluarga, anak-anak semua. Tetapi sesungguhnya penghiburan yang abadi, penghiburan yang sejati adalah firman-Mu. Oleh sebab itu biarlah keluarga ini sungguh boleh menjamkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu secara khusus dengan luar biasa. Supaya lewat kebenaran firman-Mu, keluarga ini boleh melihat Tuhan. Kalau mungkin pada saat ini mereka merasa mereka sebagai orang yang paling sedih, tetapi dibalik daripada ini mereka besok mereka akan melihat rencana Allah yang terindah. Mereka boleh melihat Tuhan Yesus, hal-hal yang indah Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Kami mempersiapkan hidup kami terlebih keluarga untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Engkau lewat hamba-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Inilah doa kami. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, siap untuk memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan, selamat sore buat Bapak Ibu serta saudara kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kita bersyukur dengan Tuhan kalau sore hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan waktu yang luar biasa buat kita semua yang hadir, sehingga kita bisa bertemu satu dengan yang lain dalam kasih Tuhan. Sehingga mungkin secara manusia kita sedang berkasih-cita. Dan pada kesempatan sore hari ini kami juga tidak lupa menyampaikan salam buat saudara kami yang ada pada saat ini. Horas. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sebelum kita memberangkatkan peti jenazah ini ke dalam kuburan, kita sebagai orang-orang yang percaya dengan Tuhan, kita akan mendengarkan dari firman Allah. Biar benar firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini akan boleh menjadi berkat, kekuatan, menjadi berkat penghiburan buat kita semua, baik itu kita bahkan terlebih keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu kekasih. Saya akan membacakan sebuah ayat firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Sekali lagi. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kematian, bahwa Alkitab mengatakan kematian itu sesungguhnya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Artinya bahwa tidak ada seorang pun yang ada di dunia ini yang tidak akan mati. Semua manusia pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, orang berpendidikan atau tidak, mereka semua pasti akan mengalami yang namanya kematian.
Namun saudara yang dikasih Tuhan, pengertian tentang kematian bagi orang-orang percaya sebenarnya bukan sesuatu hal yang menakutkan, bukan sesuatu akhir daripada kehidupan ini. Tetapi kalau kita perhatikan dalam konteks dari firman Allah, bahwa kematian bagi orang percaya adalah sebuah awal perjumpaan dengan Sang Pencipta, awal perjumpaan dengan Tuhan, awal perjumpaan dengan Sang Juru Selamat, yaitu Kristus yang ada di dalam sorga. Makanya Rasul Paulus pernah berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Jadi bagi orang yang percaya dengan Tuhan, kita tidak perlu takut dengan yang namanya kematian. Kita harus bersyukur kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya saudara bahwa kematian itu sesuatu yang pasti. Tidak pandang umur, tidak pandang latar belakang siapapun kita, pasti kita akan mati. Kalau saya perhatikan Inang ini, ketika beberapa waktu yang lalu masuk di rumah sakit di Surya Asih, saya teringat dia masuk, kalau nggak salah itu hari Senin, dan kebetulan saya sebagai seorang gembala, mulai dari hari Minggu sampai hari Selasa itu saya akan ada di Karang karena ada sebuah kegiatan di sana, dan saya pulang hari Selasa sore, baru saya besuk hari Rabu pagi. Ketika saya besuk, saudara, kebetulan Inang ini ada sendiri dan anaknya si Buli lagi keluar beli makanan. Saya tanya, Bu, sendiri? Iya Om, dia bilang begitu. Terus dia ngomong begini, Om, kenapa? Apa saya ini sudah mau mati ya? Loh kenapa Bu? Kok saya kepingin makan nasi padang? Begitu. Kok saya kepingin nasi padang? Ketika saya mendengar omongan, Om, apakah saya mau mati? Sebenarnya saya sebagai seorang gembala, saya sedih. Ya, sedih, saudara. Tapi kalau saya kembali kepada kebenaran firman Allah, memang kematian tanpa suatu kepastian, saya kembali semuanya akan serahkan kepada Tuhan. Saya bilang dengan ibu ini, Bu, kita berdoa aja, kita tunggu kehendak Tuhan apa yang terjadi. Sekalipun dalam kondisi seperti ini, sekalipun mungkin ibu menurut dokter tidak akan pernah sembuh, karena menurut pengakuan ibu ini, dia punya penyakit itu, dia sekarang sudah menjalar kemana-mana. Artinya secara medis nggak ada lagi harapan. Tetapi ibu ini berkata, apapun yang terjadi, Om, saya sudah siap. Pada waktu itu anak-anaknya keinginan mau dikemo, tetapi sang ibu ini tak mengatakan apapun yang terjadi saya nggak mau dan saya akan pasrah dengan kehendak Tuhan. Artinya Inang ini siap dipanggil oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Inang ini tidak pernah merasakan takut mati, tapi dia menyambut kematian dengan penuh sukacita. Saudara, ibu ini kalau saya bilang hari-harinya dulu sedikit agak sakit. Dalam artinya kalau ngomong itu ceplos begitu, jarang sekali humor. Saya sebagai seorang gembalanya saya tahu. Tetapi di akhir-akhir kehidupannya sudah di hari terakhir dia ngajak kita itu bercanda, selalu ngajak guyon begitu saudara. Hari Kamis kami besuk dengan ibu-ibu karena hari Sabtu mulai ngetro. Hari Kamis kami datang sini berdoa, dia masih guyon, masih bisa membuat kita itu ketawa begitu saudara. Saya juga tidak menyangka kalau sebegitu cepatnya memanggil ibu-ibu. Tetapi itulah namanya kematian itu yang tahu hanya Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Teman saudara, kita sebagai orang-orang yang masih hidup yang diberikan kesempatan oleh Tuhan saat ini, kita perlu bertanya dengan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil saudara, saya nanti, apakah kira-kira imanmu, imanku tetap seperti Inang ini? Dia punya kekuatan iman luar biasa. Dia punya kepastian keselamatan masuk surga itu luar biasa. Dia punya pendirian tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Ini Inang. Akhir hidupnya saudara, dia menunjukkan orang Kristen yang setia. Orang setia. Jadi saudara, biasanya ibu ini tahun-tahun yang dulu ibadahnya
hari Minggu dengan hari Selasa luas ibadah rumah tangga. Tetapi menjelang akhir hidupnya dia tambah. Hari Kamis saudara itu ada ibadah wanita, dia hadir. Bahkan ikut persekutuan doa dan ibu-ibu. Saya lihat itu Inang ini luar biasa saudara, pertemuan imannya saudara. Rupa-rupanya dia mungkin sudah terasa saudara bahwa Tuhan sudah memanggil. Karena mungkin rumahnya di sana sudah jadi. Kalau yang rumahnya belum jadi, belum akan dipanggil. Apalagi yang masih kreditan, belum akan masih lama saudara. Tapi sudah jadi rumahnya saudara. Karena apa? Tuhan bilang, kalau nanti tempat itu sudah selesai, kamu akan bersama-sama dengan aku. Di mana? Di kerajaan surga yang kekal. Saudara, yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya katakan kepada kita yang masih hidup, persiapkan diri Anda masing-masing. Jangan gak usah takut. Kalau kita menjadi orang yang percaya hidup dalam sebuah kebenaran, kita akan menyambut kematian dengan enjoy. Kita akan orang-orang ketakutan, saudara. Saya boleh saksikan ketika mama saya mau meninggal, dia masih bisa jalan, saudara. Jalan ke kamar kecil, dia mau buang air kecil, dan setelah di kamar kecil sudah selesai buang air kecil, dia ngomong dengan menantunya, namanya Sugeng. Mama kepengen digendong loh. Oh iya Ma, iya. Gendong, bawa tidur, setelah duduk, Mama gue rasanya dingin dipeluk. Ya setelah dipeluk, langsung fly saudara, langsung gak ada. Saya katakan, begitu enaknya kematian itu saudara. Gak ada ketakutan saudara. Dan mama saya, almarhum mama saya itu juga saya katakan tipe orang yang setia. Karena saudara kalau ibadah hari Minggu, setengah jam sebelum mulai dia sudah duduk. Itu dilakukan bertahun-tahun saudara. Sampai gembalanya setelah ditinggal itu, gembalanya bilang begini, siapa nanti yang jadi pengganti daripada ibu ini ya? Siapa yang nanti akan mengisi bangkunya ini ya? Bapak Ibu kasih Tuhan, kesetiaan saudara dan saya itu selalu dinantikan oleh Tuhan. Tuhan menunggu dan Tuhan ingin melihat supaya umat-umatnya itu menjadi umat yang setia, umat yang memuliakan Tuhan, umat yang hidup dalam sebuah kebenaran. Sehingga ketika mereka bersama dipanggil Tuhan dalam sebuah kematian, kematian mereka itu sangat berharga di mata Tuhan. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa ada kematian yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan tentunya pasti ada juga kematian yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Saya akan katakan kepada saudara semua, tidak semua orang Kristen masuk surga. Ya. Jangan saudara berharap aku Kristen pasti masuk surga. Belum tentu, saya tidak yakin. Jangankan orang Kristen, pendeta pun saya katakan tidak semua pendeta akan masuk surga kalau nggak bertobat. Kunci keselamatan, kunci masuk surga bukan Kristen, tapi hidup dalam sebuah pertobatan. Tuhan katakan sudah di dalam Mazmur bahwa kematian orang-orang yang dikasih Tuhan sangat berharga di mata Tuhan. Jadi kita nggak perlu mimpi yang aneh-aneh. Kalau kita mungkin selama ini belum setia, belum bertobat, jangan bilang aku ingin masuk surga. Nggak ada ceritanya begitu. Tapi saudara, orang-orang yang masuk surga adalah orang bertobat, hidup dalam sebuah kebenaran, menjadi pelaku firman. Dan saudara, saya lihat dengan Bimbal Inang ini luar biasa. Dan saya berharap anak-anaknya, saudara yang Tomanis keluarga, Bang Leo, yang di keluarga dan juga di keluarga, saya berharap meladani Inang ini dalam kesetiaan dengan Tuhan. Luar biasa. Dia orangnya kelihatan diam, tetapi imannya sebuah kepastian. Gak banyak bicara, tetapi banyak yang dikerjakan dalam pelayanan. Makanya orang seperti itu firman Tuhan katakan kematiannya dihargai oleh Tuhan. Kematiannya sangat berkualitas di hadapan Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk menjadi orang yang menjadi pelaku firman, hidup dalam sebuah kebenaran. Keselamatan di dalam Yesus itu merupakan sebuah kepastian bagi mereka yang bertobat.
Bagi mereka yang sudah ditebus oleh darah Yesus, itu merupakan sebuah kepastian. Mas, seringkali saya katakan dengan jemaat yang saya layani, saya tidak mau basa-basi dengan jemaat, saudara. Saya tidak mau jemaat saya berikan harapan-harapan yang palsu. Dengan saya mungkin ngomong yang lembut, tapi saya lebih baik to the point seperti apa yang dikatakan firman Allah. Karena saudara, keselamatan itu nggak ada kompromi. Sekalipun mungkin seorang pendeta, mungkin titelnya sudah banyak S-nya, kalau nggak bertobat akan masuk surga. Tetapi sekali mungkin kita bukan orang yang berpendidikan. Mungkin tadinya kita mungkin orang yang hidup tidak benar, seperti seorang penjahat yang ada di sebelah Yesus. Tetapi ketika kita bertobat, Tuhan katakan hari ini juga aku akan masuk dalam Firdausku. Jadi keselamatan sorga itu, saudara, pasti bagi orang yang sudah bertobat. Kita anak-anak Tuhan, saudara, mari kita akan persiapkan hidup kita. Kapanpun waktunya, Tuhan pasti akan menjemput kita masing-masing. Saudara, ini kasih Tuhan. Biarlah kita, keluarga yang ditinggal, anak, menantu, cucu, kakak, adik, dan keluarga yang lain yang tinggal karena Tuhan, tidak perlu saudara bersedih hati. Sekalipun mungkin secara manusia saudara bersedih, tetapi kalau saudara harus dengarkan firman Allah, bahwa bagi orang-orang yang ada dalam Kristus ketika mereka meninggal, pasti upahnya besar di dalam kerajaan sorga. Biar itu menjadi satu pengharapan buat kita semua yang hadir, bahwa kita pengikut Kristus, kita harus masuk dalam kerajaan sorga ini kan. Puji Tuhan. Dan firman Tuhan tidak akan saya panjang melebarkan, tetapi biar lewat firman Allah ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, boleh menjadi peringatan buat kita, boleh menjadi teguran buat kita, boleh menjadi suatu ajaran buat kita, bahwa pada saat nanti kita pasti akan mati. Dan kalau kita mati, kita rindu kematian tidak dihargai oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya akan mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian yang mengatakan, ku tak membawa. Kesempatan ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya setiap firman Allah menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Jadi satu kekuatan yang baru, jadi satu penghiburan dalam kehidupan kami. Bahwa kami percaya bahwa kematian orang yang percaya dengan Tuhan ada suatu kematian yang sangat dihargai oleh Tuhan. Bapa, terima kasih banyak. Jadikan kami semua yang hadir pada kesempatan ini menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Allah, orang yang tetap setia sampai akhir hidup kami, supaya ketika Tuhan memanggil, kami semua boleh menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Bapa, terima kasih banyak, terima kasih. Tuhan, kami serahkan Tuhan acara berikut kepada Tuhan. Biar Tuhan kan pimpin acara pemakaman sebentar. Biar Tuhan menyertai Tuhan mulai dari tempat ini sampai ke pekuburan. Jangan kami juga akan melakukan acara, biar Tuhan pimpin sampai selesai nanti. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
hanya bagimu Tuhan. Kesempatan ini Tuhan, kami Tuhan Yesus bersama dengan keluarga dan jemaat dan hari Tuhan yang lain Tuhan akan membawa peti jenazah ke kuburan. Biar Tuhan akan pimpin sertai dalam perjalanan sampai ke tujuan dengan aman dan tidak ada sesuatu yang menghalangi. Terima kasih Bapa, kami akan berjalan bersama dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita boleh peti jenazah nanti ditutup oleh tanah, kita akan boleh bersama-sama berdoa bersyukur kepada Tuhan. Namun sebelum kita berdoa kepada Tuhan, kita angkat pujian, katakan Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti tetesan air mata, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Tetesan air mata, waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk, dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Sekali kita katakan Tuhan Yesus setia. Dan nanti untuk doa pembukaan di ladang pekuburan, nanti Ibu Gembala yang buka acara kita di dalam doa. Selalu menghibur, Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia.
Bapa yang baik di dalam surga, kami kembali bersyukur atas kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan dari dalam kehidupan kami, dari rumah duka sampai tempat perkuburan ini Tuhan, Engkau telah menolong, melindungi kami. Dan saat ini kami mau mempersiapkan diri untuk kami beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Biar Roh Kudus yang mengurapi kami semua terus membuka hati kami untuk Tuhan, sehingga setiap pujian yang kami naikkan selalu menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Seluruh hamba-hambamu yang melayani kami, Tuhan, Engkau yang mengurapi mereka, baik yang memimpi pujian maupun yang menyampaikan firman Allah. Roh Kudus yang mengurapi dan semua rangkaian ibadah kami, rangkaian Tuhan Yesus pemakaman jenazah saat ini, biar Roh-Mu yang memimpin dari awal, pertengahan hingga pada tamatnya. Segala hal yang bukan berasal dari Tuhan yang mengganggu jalannya acara ini, kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan, singkirkan. Kami butuh Tuhan dan Roh Kudus yang memimpin. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan sebelum peti jenazah ditutup, kita akan sebentar boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam roh dan jiwa kita. Namun sebelumnya kita angkat pujian, katakan, di seberang sana air mata hilanglah. Di seberang sana air mata hilanglah. Di seberang sana damai kekal, damai kekal. Tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah Engkau urapi hamba-Mu, biarlah firman Tuhan yang kami dengar sore hari ini memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus menguasai hamba-Mu dan seluruh kehidupan kami yang hadir saat ini. Tuhan, kami siap untuk firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, saat ini kita boleh ada kembali karena kemurahan Tuhan. Dan saat sebelum peti jenazah kita tutup, kita akan mendengar firman Tuhan sebentar, biar kebenaran firman Allah ini boleh menjadi berkat buat kita semua yang hadir. Firman Tuhan terambil dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu dibentuk atau diciptakan oleh Tuhan itu dari debu tanah atau dari tanah liat. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sadar bahwa manusia itu dari sesuatu yang lemah, dari sesuatu yang tidak ada artinya, dari sesuatu yang sifatnya fana, sifatnya sementara. Tetapi ketika Tuhan membentuk manusia, saudara, di situ firman Tuhan katakan bahwa manusia juga dilengkapi oleh Tuhan dengan yang namanya roh kehidupan. Dan roh kehidupan ini adalah roh yang dari Allah sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan dari konteks firman Tuhan bahwa ada dua unsur penting yang ada dalam diri manusia, yaitu unsur jasmani atau duniawi, yaitu tanah liat yang dibentuk menjadi tubuh kita masing-masing. Dan yang kedua adalah unsur rohani atau unsur surgawi, yaitu roh yang daripada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sadar atau tidak saudara bahwa hidup kita ini adalah terbuat dari tanah liat. Yang suatu saat nanti ketika kita dipanggil Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, yang berasal dari debu tanah akan kembali kepada debu tanah. Tetapi yang berasal dari roh akan kembali kepada Allah, karena Dia adalah pemberian yang memberikan. Saudara yang dikasih Tuhan, biar hidup kita ini saudara adalah biar kehidupan yang boleh berkenan kepada Tuhan, menjadi hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Seperti yang tadi katakan bahwa biar hidup ini adalah hidup untuk melayani Tuhan, sehingga ketika kita nanti
dipanggil oleh Tuhan, kita tidak bisa lagi berbuat sesuatu, hidup kita sudah menjadi berkat. Demikian saudara, kalau kita ingin menjadi pewaris dalam kerajaan sorga, firman Tuhan katakan, mumpung masih hidup, kita harus menjadi pelaku firman Allah. Karena kalau kita tidak menjadi pelaku firman Allah, sekali lagi katakan bahwa kita tidak akan pernah mewarisi namanya sorga. Saudara yang dikasih Tuhan, kita ingat dan saya ingat saudara bahwa almarhum ini adalah orang yang setia, orang yang melakukan firman Allah, dan saya percaya saudara, dia saat ini sudah bersama-sama dengan Bapa yang ada di sorga di Yerusalem baru. Saudara yang kasih Tuhan, dan kita keluarga yang ditinggalkan, anak-anak, cucu, menantu, bahkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan, mari kita akan ikuti teladan daripada almarhumah ini, menjadi orang yang setia dengan Tuhan, sehingga orang yang setia, dia yang akan mewarisi dalam kerajaan surga yang kekal. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan tidak akan saya panjangkan, biar kita akan dudukkan kepala, kita akan kuburkan jasad daripada Apunya Love ini, dan kita akan terus tetap berdoa, membawa doa buat keluarga supaya mereka dikuatkan dan teguhkan, dihiburkan oleh Tuhan. Kita dudukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ajaib, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat pimpinan-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau telah memimpin Tuhan dari rumah sampai tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan dari tempat ini Tuhan, Engkau sudah menyertai dalam ibadah singkat ini Tuhan. Kami percaya apa yang kami buat, yang kami kerjakan untuk kemuliaan dan hormat bagi kebesaran Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan kuburkan Tuhan Yesus jasad daripada almarhumah ini Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan dalam proses penguburan ini, biar Tuhan pimpin, Tuhan sertai, supaya semua berjalan dengan baik oleh pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa yang dari manusia, dari tanah akan kembali kepada tanah. Hai manusia, kembalilah kepada tanah. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami kuburkan engkau. Amin. Memulihkan besar-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa dalam sorga, dengan terdengar suara pujian pada saat sore hari ini, telah berakhir Tuhan acara ibadah kami saat ini di tempat ini, dalam ladang pekuburan ini. Semua Tuhan sudah pimpin sertai dari awal sampai selesainya Tuhan. Dan kami percaya ini semua karena penyertaan-Mu yang luar biasa buat kami sebagai orang yang percaya dengan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, kembali Tuhan kami doakan buat keluarga yang ditinggalkan,
oleh Tuhan Yesus. Orang yang dikasihi kami bawa ke hadapan Tuhan. Baik itu kami serahkan Tuhan buat anak-anak mereka, buat istri, suami, istri, dan juga Tuhan Yesus keponakan, dan juga Tuhan Yesus kakak, adik, bahkan cucu-cucu yang mereka tinggalkan, kami serahkan kepada Tuhan. Allah memberkati mereka, Allah menghibur mereka, memberikan kekuatan, kemenangan kepada mereka, agar mereka tetap setia dan mengasihi akan Tuhan. Bapa, terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biar Tuhan akan menyertai dalam perjalanan pulang kami. Mulai Tuhan keluar dari tempat ini sampai ke tempat kami masing-masing dengan selamat sehat dan tidak kekurangan satupun yang indah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami percaya berkat Allah, berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita, berkat penghiburan Allah akan curahkan buat kami sebagai percaya dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan berkati.